Selamat bergabung kembali semuanya di kuliah TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam segmen kali ini saya akan membahas mengenai struktur dari percobaan satu faktor teracak penuh sebagai percobaan terancang secara statistik yang paling sederhana. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai percobaan satu faktor teracak penuh. Saya akan menjelaskan langsung dengan contoh. Sekarang katakanlah kita melakukan percobaan untuk mempelajari pengaruh dosis pupuk terhadap tinggi rumpun tanaman padi. Untuk percobaan ini kita memilih 5 nilai dosis pupuk, kemudian setiap percobaan kita ulangi 4 kali. Sehingga dengan demikian total ada 20 tempuhan, ya 5 kali 4. Kita jalankan dengan urutan tempuhan yang diacak. Dan ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah dosis pemupukannya dalam satuan gram per meter persegi lahan. Kemudian ini adalah tinggi rumpun tanaman padi dalam satuan sentimeter diukur 3 bulan setelah penanaman. Dan ini datanya saya gambarkan dalam bentuk box plot. Yang ingin dibuktikan adalah apakah dosis pemupukan memang betul mempengaruhi tinggi padi secara signifikan. Oke. Nah, bagaimana pendekatan pengolahan data untuk kasus ini? Nah, kita bisa membayangkan bahwa jika dosis pemupukan memang betul berpengaruh, maka akan nampak pada perbedaan rata-rata tinggi rumpun padi tadi antar nilai perlakuan. Nilai perlakuan istilah statistiknya adalah treatment level. Ya. Yang dimaksud dengan treatment level adalah ini, dosis pupuk ini dari 15 gram per meter persegi, 20, 25, dan seterusnya. Kita mungkin membayangkan, karena kita sudah belajar tentang uji T, ya, uji hipotesis, mungkin saja kita menggagaskan untuk melakukan uji T terhadap seluruh pasangan data. Contoh, ya, misal di sini saya lakukan uji T terhadap dosis pupuk 15 dengan 20. Sehingga kalau memang secara menurut uji hipotesis ada bedanya, saya mengatakan bahwa dosis pemupukan antara 15 dengan 20 itu memberikan pengaruh terhadap tinggi rumpun padi. Nah, bayangkan sekarang kalau memang Anda mau melakukan pendekatan demikian, maka Anda harus melakukan secara total ada 10 uji T, karena ada 10 pasang treatment level. Jika peluang untuk tidak melakukan kesalahan tipe 1 pada satu buah uji adalah 95%, artinya Anda menggunakan alfa 5% dalam satu uji hipotesis, ya, maka peluang untuk tidak melakukan kesalahan secara serempak untuk semua pasangan menjadi 0,95 dipangkat 10. Hanya 60%. Ini bukan peluang yang menjanjikan sama sekali, ya. Sehingga nampaknya kita memerlukan pendekatan yang sama sekali berbeda daripada menggunakan uji T per pasangan. Dan metode tersebut namanya adalah ANOVA atau Analysis of Variance. Kembali ke kasus kita, dari satu kantong benih padi, kita ambil gabah, kemudian kita tanam dalam media dan kondisi pertumbuhan yang terkendali secara ketat. Nah, tentu saja Anda bisa membayangkan, kita tidak bisa melawan kehendak yang di atas, ya. Seberapapun ketatnya pengendalian kondisi, pasti akan ada variasi tinggi padi. Kita tidak mungkin mendapatkan padi yang tingginya betul-betul seragam. Jadi ini, variasi tinggi padi ini adalah mencerminkan varians akibat kelakuan acak alami dari pertumbuhan padi sendiri, yang tidak bisa kita kendalikan. Ini kondisi tanpa pemupukan ceritanya. Nah, sekarang kita uji 2 dosis pemupukan. Tetapi alih-alih melakukan uji T terhadap pasang per pasang, yang kita lihat adalah varians total tinggi padi. Kalau memang pupuk ini berpengaruh terhadap padi, maka perubahan dosis pupuk tentu saja akan mengakibatkan perubahan kecepatan pertumbuhan padi. Jadi kalau kita lihat pada time frame yang sama, maka varians dari tinggi padi akan meningkat kalau kita pupuk. Karena varians ini memperhitungkan kondisi tanpa pupuk, kemudian dengan dosis 20, dengan dosis 30. Jadi varians total percobaan, ya, total untuk semua treatment level, kalau memang faktor percobaannya berpengaruh, maka varians tadi akan meningkat. Di mana varians total tinggi rumpun padi, ini mungkin saja melibatkan efek dari pemupukan itu sendiri, ditambah kelakuan acak dari si padi itu sendiri. Silakan Anda bisa replay, rewind dari video ini kalau Anda ingin memperjelas lagi konsep yang saya sampaikan, ya. Kita lanjut dulu. Konsep ANOVA pada dasarnya adalah memilah atau mempartisi varians total respons percobaan menjadi komponen acak dan komponen non-acak atau sistematik. Varians total percobaan, jadi total varians dari tinggi padi yang Anda lihat di gambar yang terakhir tadi, itu saya pecah menjadi 2 komponen. Kontribusi dari akibat kelakuan acak dan kontribusi varians akibat perubahan dosis pemupukan. Kemudian saya uji mana varians lebih besar antara 2 kontribusi ini.
Anda bisa membayangkan sekarang kita menguji atau memperbandingkan dua buah varians. Maka sudah pasti ini nanti akan mengarah ke suatu uji hipotesis. Nah, jika varians sistematik lebih besar, artinya faktor percobaan memang mempengaruhi respons secara berarti. Sebaliknya, jika varians yang acak yang lebih besar daripada yang varians sistematik, maka kelakuan respons hanya disebabkan oleh kelakuan acaknya secara alami. Dengan kata lain, suatu faktor percobaan kita katakan berarti jika dia meningkatkan varians total dari percobaan melebihi noise-nya, melebihi kelakuan acak percobaannya. Kita akan diskusikan lebih lanjut di segmen berikutnya dengan membahas teknik perhitungan ANOVA ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di segmen berikutnya.